Geser. Moto juga. Selfie dulu ya. Nanti hujannya datang lagi. Habis belum apa selesai baru update. Dia bisa mati. Lebih maju. Motornya ada. Semangat. Dah, terang. Alhamdulillah. Hujan-hujanan nih Bu. Hujan-hujanan Pak. Halo sahabat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal aksi pawang hujan di sirkuit GP MotoGP Mandalika yang bikin heboh. Dan ternyata dia pernah menerawang nasib dari sosok artis ini. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari foto kita. Dengan judul dibuat candaan anggota DPR, pawang hujan MotoGP Mandalika pernah terawang nasib Amel Nika Ardila. Foto aksinya disorot media asing. Foto aksi pawang hujan MotoGP Mandalika 2022 mendunia. Sempat dibuat candaan anggota DPR, pawang hujan ini mampu membalikkan keadaan hingga balapan terselenggara dengan lancar. Ternyata dia pernah menerawang nasib penyanyi Amel Amelia yang disebut mirip Nika Ardila. Hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika menjelang gelaran balap MotoGP 2022 pada Minggu 20 Maret 2022. Rara Istiati Wulandari sebagai pawang hujan MotoGP Mandalika pun beraksi. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, pawang hujan itu memakai helm putih dan mengenakan jaket berwarna merah dan hitam. Rara berjalan tanpa memakai alas kaki di tengah guyuran hujan di sepanjang sirkuit Mandalika. Wanita yang akrab disapa Rara Indigo itu tampak membawa alat-alat untuk meredakan hujan deras di lokasi. Dia tampak membawa alat-alat khusus semisal mangkuk emas dan beberapa benda menyerupai batang lidi. Sesekali dia berhenti sambil merapalkan sesuatu dan mengangkat alat-alatnya ke atas. Aneh tapi nyata, hujan mulai mereda tak lama setelah sang pawang terekam kamera televisi melakukan ritualnya. Balapan akhirnya bisa diselenggarakan dan berakhir dengan kemenangan rider tim KTM Miguel Oliveira. Kehadiran pawang hujan di sirkuit ini pun membuat heboh penonton yang berada di tribun. Terdengar suara teriakan dari penonton. Sosok Rara Istiati sebagai pawang hujan di Pertamina Grand Prix of Indonesia memang langsung menjadi sorotan. Wanita yang tinggal di Bali ini belajar pawang sejak kecil dan sudah malang melintang di acara-acara besar nasional. Kehadiran pawang hujan di Pertamina Grand Prix of Indonesia pun tak lepas dari sorotan media asing. Akun Twitter MotoGP menyebut sang pawang dengan sebutan The Master. Akun MotoGP on BT Sport sempat skeptis dan meminta pawang hujan tersebut untuk pulang. Media asal Inggris itu berbalik memberi apresiasi setelah balapan akhirnya bisa terselenggara. Ketika kami sangat membutuhkannya. Terima kasih dukun, tweet akun MotoGP on BT Sport dengan menambahkan emoji kambing, simbol untuk yang terbaik sepanjang masa GOAT. Rasa takjub juga diberitakan La Gazzetta dello Sport. Media Italia ini menuliskan artikel berjudul MotoGP, tarian hujan yang luar biasa dari dukun bertelanjang kaki dalam bahasa Italia. Media Marca dari Spanyol turut menampilkan ritual pawang hujan dalam galeri foto berjudul Dukun Banjir, Presiden Indonesia Sungguh Unik. Speedweek dari Jerman menuliskan artikel berjudul Lombok, apa yang bisa dilakukan dukun sekarang? Mampukah dukun hujan perempuan menyelamatkan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika yang diguyur hujan? Rupanya berhasil, tulis Speedweek. Soal pawang hujan di Mandalika sempat dibahas saat Menparekraf Sandiaga Uno saat menghadiri rapat kerja Komisi 10 di Kompleks DPR MPR pada Rabu 16 Maret 2022.
Kala itu Sandiaga menyinggung ada modifikasi cuaca yang melibatkan beberapa lembaga seperti BRIN dan TNI AU. Jadi memang ini yang terus kita upayakan dengan TMC Pak, namanya teknologi modifikasi cuaca. Jadi melibatkan BRIN, BMKG dan TNI AU kita harapkan bisa membantu memitigasi situasi, ujar Sandiaga. Kala itu Sandiaga sempat menyinggung soal pawang hujan di World Superbike di sirkuit Mandalika yang menuntut panitia karena disebut gagal. Pernyataan soal pawang hujan itu mengundang tawa anggota Komisi 10 DPR RI. Tak sedikit juga anggota yang mengeluarkan celetukan. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful pun menimpali Sandiaga soal pawang hujan. Dengan candaan Saiful Huda menyebut MotoGP sekaligus saja menggunakan pawang hujan dan modifikasi cuaca. Didobel saja mas, pawang hujan yang biasanya sama yang TMC tadi, imbuhnya sambut gelak tawa anggota Komisi 10 DPR. Guna memaksimalkan terwujudnya cuaca yang cerah, pawang hujan juga dihadirkan. Pawang itu bernama Rara Isti Wulandari. Diketahui Rara pernah menjadi pawang hujan untuk acara Opening Asian Games 2018. Beberapa waktu lalu Rara Indeko atau Rara Istiati pernah menerawang nasib Amel Amelia yang disebut mirip Nika Ardila. Penyanyi pendatang baru ini viral di jagat maya lantaran membuat merinding penggemar setia Nika Ardila. Rara juga memberikan pesan khusus dari arwah Nika Ardila kepada Amel. Dalam tayangan podcast Ganjil Misteri, Rara mengucapkan selamat terhadap single terbaru Amel yang berjudul serupa. Amel menjelaskan single itu berkisah tentang curahan hatinya. Dia mengakui memang banyak kemiripan namun tetap ada yang bisa menggantikan. Rara menimpali dari isi mata batinnya, Amel ini tetap ingin menjadi diri sendiri sebab hal ini merupakan kekuasaan Allah yang maha sempurna hingga bisa menciptakan kemiripan. Allah hanya menciptakan seseorang hanya satu. Amel mencoba menghibur keluarga Teknike, Mami dan seluruh fan, tetapi ada saja yang tidak suka. Namun Amel ini berusaha menguatkan hati untuk berusaha menghibur semuanya, kata Rara dalam tayangan Ganjil Misteri yang diunggah akun Cumi-Cumi melalui Facebook. Rara lalu bertanya, kamu sendiri merasa mirip nggak? Biasanya kan suka ngaca-ngaca ya. Kalau pandangan aku sendiri sih aku nggak ngelihat ya kemiripan dengan Nika Ardila. Tapi kalau pandangan orang lain ke akunya gimana? Jawab Amel dengan tersipu-sipu. Dalam kesempatan itu Rara menulis nama lengkap Amel di atas secari kertas. Dia juga menuliskan nama Nika Ardila di kertas lain. Kedua kertas itu dibakar lalu dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk. Mangkuk itu kemudian diusap-usap dengan sebuah kuas. Kata Rara, Nika Ardila pernah diramal hanya berusia pendek. Nika Ardila meninggal di usia 19 tahun. Rara berujar, sebetulnya ada visi dan misi apa yang dimiliki Teknike yang belum selesai karena usianya hanya 19 tahun. Lalu sekarang muncul reinkarnasi. Rara juga meramal Amel dalam hubungan dengan Nika Ardila dengan menggunakan 3 kartu, yaitu tarot, kejawen, dan kartu tradisional Jawa. Menurut Rara, ada keinginan dari Nika Ardila yang tidak memiliki adik, terutama adik perempuan. Saat ini keinginan itu terpenuhi. Memang ada bagian dari diri Nika Ardila yang ada di dalam Amel. Ada keinginan dari Nika Ardila untuk kembali menyayangi keluarganya. Mendengar pesan Nika Ardila, mata Amel langsung berkaca-kaca. Ia tak kuasa menahan air mata yang membasahi pipinya. Amel yang bertemu ibunda Nika Ardila membuat hatinya menyatu dengan almarhumah. Setelah itu Rara mulai menyampaikan pesan dari arwah Nika Ardila. Teknike ngasih petunjuk. Amel udah fokus aja ke hal-hal positif. Terusin hidup yang baik. Maaf ya buat fansnya Nika Ardila, mengingatkan hal-hal yang baik saja. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Rara lalu melanjutkan ada beberapa kehidupan Nika Ardila yang kurang pas. Alam itu menyembunyikan sosok Amel sampai usia ke-18 karena Teknike sendiri dari usia 12 sampai 18 dia sendiri tidak menikmati sekolah. Jadi sekarang Allah kasih kesempatan Amel mendapat pendidikan yang baik karena mendapat keluarga yang lebih mampu. Amel dirawat oleh keluarga yang secara ekonomi lebih mampu. Karena keluarga Amel punya kekurangan maka sengaja disembunyikan. Makanya itu jawabannya kenapa umur 18 tahun baru diketemukan.